Nah, pertanyaan yang paling sering, kalau nggak lolos terus gimana dong? Tenang aja, karena Dinkes ini ngasih kelonggaran waktu 3-6 bulan untuk memperbaiki apa-apa saja poin-poin yang membuat teman-teman nggak lolos izin PIRT. Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha, stay tune di channel YouTube TV Bisnis. Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan, Your Creative Packaging Solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Dikemas, ketemu lagi bersama saya Erika di segmen Tanya Izin. Nah, kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang masuk tentang izin edar serbuk minuman atau minuman serbuk. Jadi kita sudah kurasi beberapa pertanyaan yang masuk di media sosial, juga pertanyaan-pertanyaan dan komentar di YouTube soal izin minuman serbuk ini apa aja sih, kayak gitu. Oke, supaya teman-teman nggak menunggu terlalu lama, kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Jadi pertanyaan pertama ini kayak gini bunyinya. Apakah minuman serbuk aneka rasa izin PIRT-nya berbeda tiap varian rasa? Nah, gini, sebenarnya Dinas Kesehatan itu sudah punya aturan sendiri ya. Kalau seandainya minuman atau makanan teman-teman itu hanya menggunakan perasa, artinya mungkin dasar atau bahan baku tiap minuman atau makanan itu sama, tapi yang berbeda hanya perasanya, itu sebenarnya cukup satu aja izinnya. Jadi pilihlah varian yang paling populer, paling laris, terus diajukan ke Dinas Kesehatan. Jadi kalau seandainya varian minuman serbuk ini yang berbeda hanya perasanya, itu boleh mengajukan satu izin PIRT aja, kayak gitu. Nah, terus ada lagi pertanyaan yang kedua. Jika usaha minuman serbuk masih skala kecil, perlukah memiliki izin PIRT? Jadi gini, setiap tingkatan usaha itu sebenarnya boleh punya izin PIRT, terutama untuk mereka yang masih mungkin merintis usaha atau juga dapur rumah tangganya itu masih gabung dengan tempat produksi, itu boleh banget dan memang diharuskan untuk mengajukan izin PIRT gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman punya izin PIRT itu tuh ada beberapa keuntungan. Misalnya kalau seandainya mau masuk ke supermarket modern, retail modern, itu lebih gampang karena biasanya pihak retail ataupun supermarket itu meminta kelengkapan izin edar dari PIRT teman-teman, kayak gitu. Jadi ini izin edarnya apa ya, makanan dan minuman ini, kayak gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman memulai usaha minuman serbuk walaupun skalanya masih kecil, bisa banget untuk mengajukan izin PIRT, kayak gitu. Selanjutnya ada pertanyaan soal jasa maklon. Ini banyak banget yang tanya soal sebenarnya jasa maklon ini kayak gimana sih sistemnya, izinnya juga seperti apa, kami tuh harus kemana, dan lain sebagainya. Kita jawab ya. Pertanyaan soal izin maklon yang pertama. Minuman serbuk kopi gula yang pakai jasa maklon, permohonan pendaftaran PIRT-nya menggunakan KTP siapa? Jadi gini, di video-video sebelumnya kita tuh sudah pernah bahas kan, sebenarnya izin PIRT itu melekat pada produsen. Jadi bukan pada pemilik brand ataupun penjualnya atau sellernya gitu. Jadi pokoknya izin PIRT itu melekat di mana minuman serbuk itu diproduksi. Jadi kalau seandainya jasa maklon kan dia tempat produksi dan juga pengemasannya itu kan lain. Nah, nanti KTP-nya itu adalah KTP dari mereka yang punya jasa maklon, kayak gitu. Jadi bukan KTP-nya teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan sistem maklon ya. Misal nih teman-teman menggunakan jasa maklonnya Dikemas Rumah Kemasan. Terus teman-teman bingung nih, aduh izin edarnya berarti ke saya atau ke Dikemas Rumah Kemasan ya? Nah, Dinkes itu nanti akan meninjau tempat produksi. Jadi kalau seandainya tempat produksinya ada di Kemas Rumah Kemasan, ya berarti KTP-nya menggunakan pihak dari Dikemas Rumah Kemasan, bukan teman-teman, kayak gitu. Terus, bagaimana sih standar membuat label kemasan untuk minuman serbuk? Banyak banget yang masih bingung soal apa-apa aja sih poin-poin yang harus dimasukkan dalam label kemasan. Nah, di sini aku akan jawab ya. Yang pertama, itu ada nama produk. Jadi nama produk itu harus jelas, juga tidak boleh sama dengan produk yang sudah ada sebelumnya, kayak gitu ya, karena itu nanti bisa dihitung plagiat, itu bisa masuk jalur hukum. Pokoknya yang pertama itu adalah nama produk. Yang kedua, wajib mencantumkan komposisi bahan. Jadi teman-teman tidak perlu takut nih, aduh kalau saya mencantumkan komposisi nanti dikiranya bisa dong diplagiat sama teman-teman pelaku yang mau mulai usaha gitu kan. Nggak perlu takut karena ini komposisinya nggak sedetail itu. Yang penting teman-teman bahan utamanya apa saja, nah itu wajib dicantumkan. Yang ketiga itu adalah mencantumkan berat bersih.
berat bersihnya. Ada yang saset itu berarti segini, kalau seandainya mungkin yang kemasan standing pouch itu segini, kayak gitu juga. Terus selanjutnya adalah mencantumkan nama dan alamat produsen. Terus ada wajib menyertakan keterangan tentang kadaluarsa produk. Ini penting banget. Jadi kalau seandainya teman-teman jualan minuman serbuk, itu tuh harus secara jelas memberikan keterangan kapan sih sebenarnya produknya ini layak untuk dikonsumsi. Sampai kapan sih? Itu karena itu adalah hak konsumen untuk tahu sampai kapan batas kadaluarsa dari minuman serbuk atau makanan yang lain, kayak gitu. Terus juga menyertakan tanggal dan kode produksi. Jadi tanggal dan kode produksi ini tiap produksi bisa berbeda, disesuaikan dengan kapan dan di mana teman-teman memproduksi makanan dan minuman itu sendiri, kayak gitu. Dan yang terakhir adalah wajib menyertakan nomor registrasi. Itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, jika mau mengemas ulang minuman serbuk, apakah harus pengetahuan produsen? Jawabannya adalah iya. Jadi kalau teman-teman, ini kan prosesnya kayak repacking ya, gitu. Jadi dinas kesehatan itu nanti bakalan minta izin edar dari produsen pertama. Jadi nggak bisa nih tiba-tiba, oh saya mau repacking dari produsen A deh, tapi produsen A belum ada izin nih. Wah, nggak bisa, karena nanti dinas kesehatan akan minta izin edar dari produsen A. Jadi pastikan bahwa teman-teman kalau mau ngambil barang itu tuh produsen sebelumnya itu tuh sudah punya izin edar lengkap gitu. Jadi ketika nanti teman-teman repacking atau mengemas ulang itu akan lebih mudah prosesnya, kayak gitu. Nah, kalau seandainya kita mengajukan izin PIRT itu kan ada yang namanya peninjauan. Jadi peninjauan soal tempat produksi teman-teman, proses produksinya juga, kayak gitu. Nanti dari proses peninjauan itu nanti akan ditentukan apakah teman-teman itu lolos atau tidak. Nah, pertanyaan yang paling sering, kalau nggak lolos terus gimana dong? Tenang aja, karena Dinkes ini ngasih kelonggaran waktu 3-6 bulan untuk memperbaiki apa-apa saja poin-poin yang membuat teman-teman nggak lolos izin PIRT, kayak gitu. Jadi nanti tetap dibantu oleh Dinkes, nanti pihak Dinkes juga akan mengonfirmasikan apa-apa aja yang sebenarnya perlu dibenahi oleh teman-teman yang mengajukan izin PIRT, gitu. Kalau seandainya teman-teman mungkin ganti tempat produksi, ini perlu melaporkan ke Dinkes nggak sih? Jawabannya adalah perlu ya, karena Dinkes itu punya 2 kategori. 1 perubahan minor, 2 adalah perubahan mayor. Jadi perubahan minor itu misalnya nih, teman-teman mau ngubah ukuran kemasan yang sebelumnya 100 gram jadi 150 gram, itu nggak perlu dilaporin ke Dinas Kesehatan. Tapi kalau seandainya misal pemilik dari tempat produksi ini berganti, atau juga tempat produksinya beralih dari yang sebelumnya di alamat A terus jadi alamat B, itu masuk dalam kategori perubahan mayor atau perubahan besar yang mana wajib dilaporkan ke Dinas Kesehatan, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman ke Dinas Kesehatan untuk ngurus soal PIRT, jangan lupa tanyakan data-data perubahan mayor dan minor apa aja sih yang perlu saya laporkan dan tidak perlu saya laporkan. Ini karena ini penting. Nanti kalau misalnya tiba-tiba teman-teman misal nih sebelumnya waktu daftar tuh belum mencantumkan kemasan standing pouch, tiba-tiba ingin merubah ke standing pouch gitu kan. Nah, itu perlu dilaporkan kalau seandainya sebelumnya waktu pendaftaran pertama itu tidak menyertakan alternatif kemasan gitu loh. Oh, saya ingin menggunakan kemasan ini, kayak gitu. Jadi pastikan jelas dulu nih perubahan minor dan mayor apa saja dari Dinas Kesehatan yang perlu nanti dilaporkan ketika sudah punya izin edar PIRT, kayak gitu. Nah, banyak banget nih yang tanya soal penentuan tanggal kadaluarsa ini sebenarnya kayak gimana sih, pengurusannya kayak gimana sih, kayak gitu. Kalau dari Dinas Kesehatan sebenarnya alternatifnya tuh ada 2. Pertama, teman-teman bisa cari tahu sendiri. Cari tahu itu dalam artian bisa menguji produk teman-teman sendiri, misalnya dengan mendiamkannya selama beberapa hari gitu, dilihat kapan sih nih makanannya atau minumannya itu menjadi basi, kayak gitu. Itu juga bisa. Atau teman-teman bisa mengajukannya ke uji lab. Biasanya kalau di Yogyakarta tuh UGM itu punya laboratorium khusus untuk bisa mengecek kapan nih kadaluarsa makanan atau minuman yang bakalan dijual, kayak gitu. Nah, yang perlu diperhatikan, Dinas Kesehatan itu punya rentang waktu. Jadi kalau seandainya kadaluarsanya tuh tanggal 30 nih, berarti teman-teman nggak boleh nih di kemasan itu nulisnya tanggal 30. Harus 10% sebelum tanggal yang ditentukan. Jadi kalau seandainya jatuh tanggal
kadaluarsa itu tanggal 30, di kemasan itu harus ditulis tanggal 27 kayak gitu. Jadi untuk memberikan kesempatan bagi produk-produk yang sudah dijual gitu, supaya tidak terlalu mepet ketika nanti konsumen membeli kayak gitu. Jadi pastikan kalau seandainya penentuan kadaluarsa itu 10% dari tanggal sebenarnya kayak gitu. Oke. Nah, itu tadi pertanyaan soal PIRT minuman serbuk. Masih dikit banget ya. Jadi kalau teman-teman masih penasaran, masih juga bingung, itu bisa banget untuk DM kami di IG Dikemas Rumah Kemasan atau juga komen di video bawah ini kayak gitu. Oke, sampai jumpa di episode tanya jawab selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.